Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiko Nanda Salsa Ibrahim dari Fakultas Teknik Sipil Unika Sugiyo Pranoto Semarang dengan NIM 20B10039. Di video kali ini saya akan memberikan reaction video atau video reaksi yang merespon pertanyaan dari Bapak Greg selaku dosen Pendidikan Agama dan Religiusitas Unika Sugiyo Pranoto Semarang. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu? Apa yang menjadi nilai perjuangan MGR Sugiyo Pranoto dan apa yang dimaksud dengan pernyataan 100% Indonesia dan 100% beriman sesuai dengan agama, kepercayaan, dan keyakinan saya masing-masing. Menurut saya, dari film Sugiyo yang telah saya tonton, makna atau yang dimaksud dengan kemanusiaan itu satu adalah di mana kemanusiaan itu satu, meski berbeda bangsa, suku, bahasa, dan adat istiadatnya. Respon dari pertanyaan Bapak Greg yang kedua yaitu apa yang menjadi nilai perjuangan Sugiyo Pranoto. Sugiyo Pranoto merupakan seorang tokoh yang besar dan mempunyai pengaruh bagi perkembangan gereja Katolik di Indonesia, serta merupakan tokoh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Semarang, Jawa Tengah. Menurut saya, pemikiran beliau sungguh luas dan tanpa pamrih. Ia dengan rendah hati bergerak dengan lembut. Seorang politikus jika tidak memiliki mental sebagai seorang politikus, maka yang ada hanyalah mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, egoisme yang berkepanjangan demi kenikmatan duniawi yang tidak mau terlepas barang setitik pun, hingga korupsi kian merajalela. Nilai yang pertama yaitu nilai perjuangan dan kedewasaan. MGR Albertus Sugiyo Pranoto dapat menjadi tokoh yang besar karena sejak kecil Sugiyo telah belajar untuk dapat mengolah pikiran, jasmani, dan pelajaran tata krama yang didapatkan dari ayah dan ibunya. Nilai yang kedua yaitu nilai budaya dan nilai kehidupan. Sugiyo Pranoto atau yang kerap dikenal dengan Albertus Sugiyo Pranoto lekat dengan kehidupan budaya Jawa. Dan dalam melakukan pengajaran dalam karya misinya, Sugiyo Pranoto juga memperkenalkan kebudayaan Jawa seperti penggunaan iringan gamelan dalam lagu-lagu Ekaristi yang menandakan bahwa agama Katolik juga menghormati dan menghargai kebudayaan yang telah tumbuh di masyarakat Indonesianya, atau dengan semboyannya yang dikenal dengan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nilai kebangsaan, itulah nilai yang ketiga yang akan saya sampaikan dalam video saya ini. Sebagai seorang tokoh agama Katolik, Sugiyo Pranoto ikut membantu masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan, mulai pelayanan pendidikan, ekonomi, membela dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara untuk melawan kekuatan komunis, serta melawan penjajahan, bahkan untuk melawan korupsi. Sehingga dengan ini menyatakan bahwa sebagai seorang imam Katolik juga peduli dengan kehidupan bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Nilai yang keempat atau nilai yang saya akan sampaikan pada video kali ini adalah nilai yang terakhir, yaitu nilai toleransi.
Dengan adanya nilai-nilai yang ditunjukkan Soegija Pranoto, MGR Soegija Pranoto mengajarkan kepada kita bahwa nilai-nilai itu merupakan sarana pemersatu bangsa, di mana kita harus memiliki prinsip kesatuan, kebebasan, dan kasih yang merupakan moto MGR Soegija Pranoto sendiri. Itulah nilai-nilai yang dapat saya sampaikan untuk merespon pertanyaan yang kedua dari Bapak Greg selaku dosen pendidikan agama Unika Soegija Pranoto Semarang. Respon pertanyaan yang ketiga yang saya akan sampaikan pada video kali ini yaitu pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan 100% Indonesia dan 100% agama? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, hendaknya manusia mampu menyeimbangkan antara unsur agama dan di dunia. Saya sebagai seorang muslim menyampaikan bahwa kita itu seperti halnya burung yang mampu melintasi angkasa dengan dua sayapnya. Manusia harus punya dua sayap, di mana sayap itu berada di sayap kanan dan sayap kiri. Di mana sayap kanan yaitu agama dan di sayap kiri yaitu dunia. Sayap kanan doa, sayap kiri usaha. Sayap kanan zikir, sayap kiri fikir. Sayap kanan unsur ketuhanan, sayap kiri unsur kemanusiaan. Jadi dalam kehidupan kita juga harus seimbang, di mana seimbang dunia dan seimbang kehidupan kita untuk akhirat. Jika ada yang bertanya untuk apa sebenarnya manusia diciptakan di dunia ini, sebagai seorang muslim tentu akan mudah untuk menjawabnya, untuk beribadah. Demikian karena tujuan penciptaan memang telah jelas dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya berbunyi, "Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau untuk menyembahku." Ayat ini berlaku umum untuk menjelaskan bahwa tugas pokok kita sebagai manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah semata. Namun demikian, apakah yang dimaksud dengan ibadah di sini hanya seperti yang kita bayangkan, yaitu melaksanakan rukun Islam semata, atau hanya berdiam diri di masjid, berzikir kepada Allah tanpa henti, tanpa melakukan kegiatan apapun selainnya? Tentu tidak. Ketentuan bahwa satu-satunya tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah untuk beribadah memang tidak dapat didustakan. Namun pada kenyataan bahwa kita hidup di dunia ini juga tidak dapat dikesampingkan. Islam menganjurkan keseimbangan dalam menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan
sebagai tempat kembali. Namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat untuk mempersiapkan hidup kita kelak di akhirat. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat. Ad-dunya masyra'at al-akhirah. Maksudnya adalah bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia untuk menjadikan sebagai ladang di mana kita menanam berbagai amal baik untuk dipanen nanti di akhirat. Jika amal yang kita tanam berasal dari bibit yang kurang baik, kita harus bersiap memanen hasil yang kurang baik pula. Sebaliknya, jika yang kita tanam berasal dari bibit yang baik, maka kita akan bergembira dengan hasil yang baik pula di akhirat kelak. Allah berfirman, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, kita akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, dia akan melihat balasannya pula. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini dapat merespon dengan baik pada pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Greg selaku dosen pendidikan agama dan religiusitas. Semoga di video kali ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan pastinya untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.